dalam kegiatan Bina Iman hari Minggu hari. Pada hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Nah, kebetulan juga biasanya pada hari raya ini di gereja-gereja, kapel, paroki juga mengadakan penerimaan komuni pertama bagi teman-teman yang sudah mencukupi usianya. Nah, karena situasi yang tidak memungkinkan seperti ini, beberapa tempat memang penerimaannya ditunda. Untuk itu kita mendoakan kakak-kakak dan mendoakan teman-teman yang akan menerima komuni pertama supaya diberikan kelancaran dan kesehatan. Nah, sudah siap mengikuti kegiatan Bina Iman pada hari ini? Kita mau ngapain aja sih? Yang pertama, kemudian, lalu ada ini, juga ada kreativitas. Oke, selamat mengikuti. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Aku anak Katolik, rajin sekolah minggu, Ekaristi nomor 1. Tidak lupa belajar, main bersama teman, Tuhan Yesus sahabatku. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Ikut Ekaristi, baca kitab suci, doa tiap hari, makin happy. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai acara kita, yaitu Bina Iman Anak Online pada hari ini, yuk kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami untuk berdoa, bernyanyi bersama, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk menyiapkan hati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antar mereka sendiri dan berkata, Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya,
kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa makan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka yang telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, setelah adik-adik mendengarkan bacaan Injil tadi yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 51 sampai dengan 58, sekarang kita akan mendengarkan renungan singkat dari Kak Astrid. Nah, hari ini gereja kita memperingati Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Nah, biasanya di perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, gereja akan mengadakan penerimaan komuni pertama. Nah, pasti adik-adik sudah tahu semua kan komuni pertama itu apa? Mungkin ada kakak-kakak kita yang sudah kelas 4 SD, kelas 5 itu sudah boleh menerima komuni pertama. Komuni pertama itu salah satu dari 7 sakramen di dalam gereja, yaitu sakramen Ekaristi. Jadi misalkan adik-adik di rumah punya kakak-kakak yang sudah menerima komuni pertama, pasti mereka bukan saja diajarkan tentang komuni pertama itu menerima tubuh dan darah Kristus, tapi juga harus tahu makna dari menerima tubuh dan darah Kristus, yaitu sakramen Ekaristi itu sendiri. Apa sih sakramen Ekaristi itu? Nah, kita akan bacakan pengertian dari sakramen Ekaristi. Jadi, sakramen Ekaristi adalah kurban Tuhan dan darah Tuhan Yesus sendiri yang ditetapkannya untuk mengabadikan kurban salib selama perjalanan waktu sampai kembalinya Tuhan dalam kemuliaan. Tuhan mempercayakan kepada gereja kenangan akan wafat dan kebangkitan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, sakramen Ekaristi ini merupakan tanda kesatuan, ikatan cinta kasih, perjamuan Paskah saat Kristus diterima, sehingga jiwa dipenuhi rahmat dan jaminan kemuliaan yang akan datang diberikan kepada kita. Jadi, Ekaristi itu merupakan tanda kesatuan kita dengan Tuhan Yesus itu sendiri, karena Tuhan sudah membebaskan kita dari segala dosa-dosa melalui wafat Tuhan sendiri. Adik-adik pernah bertanya-tanya nggak, kapan sih Yesus menetapkan sakramen Ekaristi? Nah, sakramen Ekaristi ini ditetapkan pada hari Kamis Putih. Jadi biasanya kita sebelum merayakan Paskah, kita merayakan hari Kamis Putih. Nah, pada hari Kamis Putih itu Yesus menetapkan sakramen Ekaristi, di mana saat Kamis Putih, pasti adik-adik sudah tahu kan, Yesus mengadakan perjamuan makan bersama murid-muridnya. Di situ Yesus memecahkan roti dan membagi-bagikan anggur. Nah, bagaimana Yesus menetapkan sakramen Ekaristi? Ya, jadi Yesus mengumpulkan murid-muridnya semua. Kemudian Yesus mengadakan perjamuan makan bersama. Pertama, Yesus mengambil roti, kemudian dipecah-pecahkan roti itu
sambil dibagi-bagikan ke murid-muridnya, Yesus berkata, "Ambillah ini dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang akan diserahkan bagimu." Kemudian setelah sudah dibagikan roti, Yesus ambil lagi anggur. Kemudian Yesus berkata, "Ambillah ini dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang akan ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Jadi, dengan perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, roti dan anggur yang sudah diberkati oleh Romo, biasanya adik-adik lihat di gereja kan saat perayaan Ekaristi. Nah, roti dan anggur yang diberkati itu menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga ke dunia, ke gereja kita ini, gereja kita semua. Nah, karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Jadi kita semua itu satu tubuh bersama Tuhan. Nah, dengan makan roti, kehidupan dan minum darah, keselamatan dari Tuhan, kita mengenangkan dengan penuh rasa syukur bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar sudah mengorbankan diri Tuhan untuk kita. Jadi Tuhan sudah mengorbankan sehabis-habisnya dengan penuh tenaga untuk menyelamatkan kita semua. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus, adik-adik semua, Kak Astrid, Suster, Kak Ajeng atau Kak Elok, dan orang tua semua di rumah, kita semua dibaharui, hidup kita dibaharui. Jadi kita sudah terbebas akan segala dosa karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi dengan perayaan Ekaristi ini kita mengenangkan bagaimana sengsara Tuhan Yesus dalam menyelamatkan manusia. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa kita wajib merayakan Ekaristi di hari Minggu dan hari Raya? Jadi adik-adik, biasanya kan kita kalau ikut misa hari Minggu atau misa hari Raya Natal, Paskah dan hari Raya lainnya, kita merayakan Ekaristi. Nah, di sini Kak Astrid akan memberitahukan kepada adik-adik semua mengapa sih kita wajib merayakan Ekaristi. Yang pertama, bersama seluruh umat gereja, kita semua merayakan dengan penuh rasa syukur atas karya penyelamatan Allah yang hadir dalam diri Tuhan Yesus lewat peristiwa wafatnya Tuhan di kayu salib. Nah, pada Injil Lukas bab 22 ayat 19, Tuhan Yesus bersabda, "Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Jadi di sini Tuhan Yesus mau agar Tuhan selalu dikenang oleh umatnya karena Tuhan sudah rela menebus dosa-dosa kita semua. Yang kedua, bersama umat beriman lainnya kita mengucap syukur karena dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu kita semua sudah diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, rezeki, dan banyak hal lainnya oleh Tuhan. Jadi di hari Minggu kita menyempatkan waktu untuk merayakan Ekaristi bersama seluruh umat. Nah, yang ketiga, 10 perintah Allah yang ketiga menyatakan kuduskanlah hari Tuhan. Nah, adik-adik semua tahu kan 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah yang ketiga ini mengatakan kalau kita harus menguduskan hari Tuhan. Jadi itu kita wajib merayakan Ekaristi. Nah, yang keempat, 5 perintah gereja yang kedua mengatakan ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari Raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Jadi adik-adik semua di rumah, Tuhan Yesus sudah
memberitahukan tentang perayaan Ekaristi ini wajib untuk kita ikuti di hari Minggu atau hari lainnya yang diwajibkan. Biasanya adik-adik itu nonton, bermain lebih dari 1 jam, 2 jam, tapi perayaan Ekaristi di gereja ini biasanya kita lakukan 1,5 jam sampai 2 jam. Gak lama kan? Gak lama dong, dalam 1 minggu cuma 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi kita harus menyempatkan waktu untuk bertemu Tuhan di dalam gereja, ya. Sampai di sini dulu renungan singkat dari Kak Astrid. Semoga adik-adik di rumah senantiasa mengenang Tuhan Yesus ya. Walaupun kita sekarang ini gerejanya masih sistem online, masih melihat di layar, tapi Kak Astrid yakin adik-adik semua semangat untuk mengikuti Bina Iman online. Jadi kita ikut merayakan perayaan Ekaristi secara online di rumah masing-masing, ya. Sampai jumpa. Selanjutnya kita akan melakukan aktivitas bersama Suster Donata. Dadah. Yuk kita tutup acara kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami sehingga kami boleh berdoa, bernyanyi, dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya kami boleh berkumpul bersama lagi minggu depan dalam acara Bina Iman Anak online minggu depan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sedang melawan penyakit corona. Kiranya Tuhan melindungi kami semua sehingga negara kami boleh segera terbebas dari corona. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Demi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kakak-kakak pembina dan Bapak Ibu orang tua, terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hai adik-adik semua, bagaimana kegiatan Bina Iman pada hari Minggu ini? Kalau yakin, adik-adik pasti mengikuti dengan hati yang riang gembira. Terima kasih adik-adik dan papa mama di rumah sudah mengikuti
mengikuti kegiatan Bina Iman dengan baik. Jangan lupa tetap jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali minggu depan. Salam sayang untuk keluarga di rumah. Bye-bye. Yesusku, Tuhanku, aku rindu padamu. Aku rindu tubuh dan darahmu. Hadirlah selalu ya Tuhan, tinggal dalam hati umat-Mu. Aku sungguh percaya, Yesusku, Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku ingin memeluk-Mu, persatukan diriku dengan-Mu. Aku ingin memeluk-Mu. Jangan biarkan aku terpisah dari-Mu. Yesus, Tuhanku, aku rindu padamu. Adik-adik, jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan loncengnya.